Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ketua Desiani Ratnati. Baik, di sini yang terhormat Profesor Dr. Ikutu Darsana MPD Kons selaku pembimbing satu saya dan Bapak Wayan Tirke selaku pembimbing kedua saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Aktivitas konseling behavior dengan teknik latihan asertif untuk meningkatkan self-afiliasi pada siswa SMP Negeri 2 Singaraja. Baik, di sini ada latar belakang dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada siswa seperti hasil observasi, wawancara, buku harian, kuesioner di SMP Negeri 2 Singaraja dalam kesehariannya menunjukkan siswa cenderung 1. Berkumpul dengan teman 10%, sebaliknya menjauhkan diri dari teman 5%. Yang kedua, setia dan patuh kepada teman 8%, sebaliknya menyakiti perasaan teman 5%. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kelompok 10%, sebaliknya berpendapat tidak baik di dalam kelompok 5%. Dengan demikian, agar bisa mengintervensi fenomena tersebut, dapat dilakukan pendekatan, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan bimbingan konseling. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan teori behavior dengan teknik latihan asertif. Baik, selanjutnya di sini saya menggunakan self-afiliasi. Nah, self-afiliasi adalah kebutuhan untuk berkumpul dengan orang lain, setia dan patuh kepada teman, berpartisipasi aktif dalam kelompok, keluarga, atau bagi teman atau membentuk persahabatan baru. Dari alih tersebut diperkirakan mengandung 3 indikator. Yang pertama, berkumpul dengan teman. Lalu yang kedua, setia dan patuh kepada teman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kelompok. Itu menurut Darsana tahun 2015 halaman 4-6. Di sini indikator self-afiliasi ada 3. Yang pertama, berkumpul dengan teman. Lalu yang kedua, setia dan patuh kepada teman. Yang ketiga, berpartisipasi di dalam kelompok. Dan selanjutnya, teori konseling behavior. Konseling behavior adalah teori konseling yang berdasarkan pada tingkah laku manusia yang dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan dan perilakunya sesuai dengan proses latihan. Selanjutnya, menurut Corey 1998 halaman 197 menyatakan bahwa behaviorisme adalah pandangan pada suatu ilmiah tentang tingkah laku. Pada dasarnya adalah bahwa tingkah laku itu suatu eksperimen yang dikendalikan dengan baik. Dari berbagai teori di atas, maka peneliti lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, yaitu memilih pada teori konseling behavior untuk mengintervensi self-afiliasi. Nah, alasannya itu karena teori behaviorisme atau behavior memiliki kelebihan dan kekurangan atau memenuhi syarat untuk mengintervensi self-afiliasi. Nah, syaratnya adalah memiliki konsep, tahap-tahap, proses, dan teknik. Selanjutnya, teknik latihan asertif. Latihan asertif adalah latihan untuk individu untuk menghadapi kesulitan bahwa menyatakan diri adalah tindakan yang benar dan layak untuk bisa diterapkan. Latihan asertif disusun untuk membimbing individu untuk menyatakan perasaan sesuai dengan dirinya sendiri dan bisa mengekspresikan dirinya secara bebas. Metode penelitian. Pada penelitian ini, desain yang digunakan yaitu desain non-equivalent pretest post-test control group. Secara garis besar, desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian non-equivalent pretest post-test control group design, yang dimana untuk kelompok eksperimen kontrol akan sama-sama diberikan tes awal, yaitu pretest, dan tes akhir yaitu post-test. Yang membedakan adalah kelas eksperimen akan diberikan treatment counseling behavior dengan teknik latihan asertif, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan sebuah treatment. Prosedur penelitian, baik di sini ada 3 prosedur, yaitu yang pertama persiapan penelitian, di mana menyusun instrumen, menguji instrumen, mengurus surat izin, menentukan jadwal, dan melakukan
pengamatan atau observasi. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian itu yaitu pelaksanaan konseling behavior. Selanjutnya yang ketiga, akhir penelitian yaitu pelaksanaan post-test dan analisis data. Selanjutnya instrumen penelitian. Yang pertama skala self-afiliasi, lalu yang kedua itu ada buku harian, dan yang ketiga RPBK. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi.